Ya, sebelum kita memulai malam hari ini, saya mau menyaksikan sedikit di mana Tuhan taruh sebuah visi, yaitu Tuhan katakan jadikan bangsa ini menyembah aku. Jadi Bapak Ibu terkasih, dan ketika saya menerima visi ini sudah dari tahun kemarin dan kami sempat ke 7 provinsi ya untuk membawa setiap umat Tuhan menyembah Tuhan. Jadi ke 7 provinsi ini bagaimana saya membawa setiap orang mengerti dan memahami bagaimana menyembah Tuhan yang benar. Dan mungkin Bapak Ibu mau pikir apakah kita selama ini belum benar? Ya, saudara, sebab itu nanti lewat firman Tuhan yang akan disampaikan, saya akan mengulas bagaimana sih supaya kita bisa punya penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi intinya malam hari ini kita lebih banyak worship untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Satu hal bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah kita harus mengerti hal yang paling disukai Tuhan adalah penyembahan dalam keintiman. Karena ketika menyembah itu tidak sama dengan kita hanya sekedar menyanyi atau memuji Tuhan. Menyembah bicara sebuah hubungan dan keintiman. Oke Bapak Ibu, sekilas yang saya bisa informasikan dan kita akan segera masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Kami percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan dan kami percaya Tuhan, Engkau yang membawa kami. Untuk kami membawa Tuhan setiap umat-Mu menyembah-Mu ya Bapa. Engkau yang menuntun setiap kami malam hari ini. Kami boleh ada di tempat ini untuk kami bersama-sama membuka hati kami. Bahkan memberikan penyembahan kami yang terbaik. Sucikan kuduskan hati kami Bapa. Layakkan kami untuk menyembah-Mu. Dan kami minta Tuhan pelayanan malaikat surga menguduskan seluruh teritorial di tempat ini. Kuduskan, tahirkan dengan darah-Mu ya Bapa. Biar hadirat-Mu Tuhan memenuhi seluruh tempat ini. Kuasa-Mu bekerja ya Bapa. Dan mari Roh Kudus jamah setiap hati kami. Beri kami kerinduan, beri kami hati yang mengasihi-Mu. Dan beri kami Tuhan menanti-nantikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin Roh Kudus dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati
perjumpaanmu dengan Tuhan. Alami perjumpaanmu dengan Bapa. Ku tinggikan dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku selalu ku sembahkan. Oh ya Bapa, ku sembahkan.
bersyukur kepadamu, kepadamu sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus. Mari nyatakan itu dari hatimu yang paling dalam. Sampaikan, sampaikan ke hati Bapa. Jiwaku merindukanmu. Tuhan, Engkau mendengar setiap jeritan hati kami. Jiwa kami yang haus, haus akan Engkau Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah, ya ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu.
pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu boleh mendapat perkenanan di hati-Mu ya Bapa. Mari Tuhan ajari kami, beri kami pengertian hikmat dan pewahyuan yang baru, supaya kami mengerti bagaimana kami bergaul karib dengan pribadi-Mu. Kami boleh menyembah dalam roh dan kebenaran, dan kami boleh mengalami gelombang Tuhan kekuatan cinta-Mu, sehingga dimanapun kami ada Tuhan, kami akan terus membawa kemenangan-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, mungkin saudara bingung yang terakhir itu lagu apa ya? Itu bermazmur ya saudara. Seringkali di tengah penyembahan maka mengalirlah sebuah mazmur yang menyatakan kondisi-kondisi yang sedang terjadi. Bapak Ibu terkasih, bicara encounter with God yaitu perjumpaan dengan Tuhan. Encounter itu adalah sebuah perjumpaan yang dimana kita ini harus mengerti bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tentu saja saudara lewat sebuah keintiman. Keintiman yang seperti apa yang Tuhan mau saudara? Saudara, sebuah hubungan itu tidak tiba-tiba langsung intim, tapi mulai adanya pendekatan ya. Mulai ada pendekatan, dan ketika pendekatan itu mulai dibangun saudara, dan disitulah mulai timbul apa? Hati yang dipenuhi dengan kasih dan cinta. Kita akan sama-sama buka dalam Matius pasal yang ke-15. Matius pasal 15 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Saudara, bukankah ini banyak terjadi di gereja akhir zaman? Mereka ini memuliakan Tuhan, lidahnya memuji-muji Tuhan. Tetapi sejujurnya hati dan pikirannya itu seringkali tidak seperti apa yang dia lepaskan saudara. Dikatakan bibirnya memuji, memuliakan, tapi hatinya jauh. Saudara terkasih, malam hari ini Tuhan sedang berbicara begini. Sebuah perjumpaan dengan Tuhan itu pasti tandanya hidup kita diubahkan. Amin. Ya. Apalagi kalau kita ini sudah rajin ibadah, kita ini apalagi sudah level pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan harus senantiasa punya sebuah hubungan dengan Tuhan. Saudara, bukankah banyak sekali terjadi sementara mulutnya memuji Tuhan, tetapi hati dan pikirannya seringkali tidak tertuju dengan apa yang dia pujikan. Misalkan gini, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Sementara mulutnya mengatakan aku percaya, tapi hatinya penuh dengan kekhawatiran. Pikirannya, nanti jam berapa ya ini selesai? Saudara terkasih, kenapa? Anak-anak Tuhan kehilangan Tuhan di akhir zaman ini. Bahkan kehilangan Tuhan di rumah Tuhan. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan kehilangan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Kenapa saudara? Karena seringkali apa yang dia pujikan tidak menyertakan hatinya. Bahkan dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harusnya menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa itu menyembah di dalam roh dan kebenaran? Artinya roh bicara kehidupan, kebenaran bicara kesejatian, kemurnian. Jadi kebenaran bicara apa adanya. Apa yang kita lepaskan dari kata-kata kita itu menyertakan hati kita yang jujur. Saudara, bukan ketika kita ini memuji Tuhan, tapi sementara saya katakan tadi hati kita, pikiran kita. Saudara, penyembahan bukan perkara suara, penyembahan bukan perkara musik, penyembahan bukan perkara lagu yang bagus. Tapi penyembahan bicara hubungan pribadi dengan Tuhan.
Saudara, seseorang tidak akan pernah bisa menyembah Tuhan sampai mengalami pribadinya. Banyak orang bisa memuji Tuhan, tapi tidak semua orang bisa menyembah Tuhan. Kenapa saudara? Karena penyembahan itu butuh hubungan. Dan penyembahan itu saudara, karena dia butuh hubungan, maka penyembahan itu ada harga yang harus dilewati saudara. Ya. Banyak orang itu memuji Tuhan, ya, tetapi tidak menyertakan rohnya, tapi menyertakan dagingnya. Ini contoh saudara ya. Misalkan seorang worship leader, ketika dia memimpin pujian, dia tidak duduk diam, menanti-nantikan Tuhan, tanya Tuhan, Tuhan besok apa yang mau Tuhan, yang Tuhan mau supaya saya bawakan dalam penyembahan. Tapi banyak orang kan milih-milih lagu, lagi cari yang tren. Lagi cari yang hot, lagi top gitu ya. Bukan karena maunya dan selera Tuhan. Tapi kalau kita ini sebagai pelayan Tuhan, sebagai worship leader, kita harus nunggu Tuhan. Saudara, dalam gereja kami ini punya kebiasaan di dalam penyembahan itu mengalir. Tidak bisa diprediksi. Makanya kalau dimintain list pujian selalu bingung. Karena apa? Percaya deh, nanti yang sudah di list itu bisa berubah. Seperti tadi. Tiba-tiba di tengah-tengah kita pujikan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kenapa tiba-tiba bisa berubah? Karena kondisi keadaan Bapak Ibu Saudara lagi kondisi goncang. Saudara lagi ngalami tekanan yang luar biasa. Bahkan hampir-hampir imanmu kandas. Karena seakan-akan Tuhan, mana ini saya sudah berdoa, pertolongan Tuhan mana? Kenapa tiba-tiba ada lagu ini? Tuhan seperti mengatakan begini, biar engkau punya keputusan untuk membalikkan keadaan. Imanmu yang tadinya hampir kandas, tiba-tiba kau punya keputusan untuk apa? Bangkit dan percaya. Sehingga ketika saudara lepaskan itu dari hatimu yang mengalir dengan kekuatan roh, maka itu akan menjadi keajaiban. Saudara terkasih, percayalah mulut kita ini punya kuasa. Jadi ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu bukan sekedar kita cuma nyanyi, tapi kita sedang melepaskan kuasa otoritas. Kita sedang berdiskusi dengan roh Tuhan. Kita sedang membalikkan keadaan. Dan saudara terkasih, ketika kita ini menyembah Tuhan, kita sedang membangkitkan roh kita. Di bawah alam sadar kita ini saudara, percayalah banyak lapisan kematian. Contohnya apa saudara? Segala aktivitas bahkan pelayanan pun tidak menjamin orang itu tetap ada berjalan dalam rohnya Tuhan. Karena terlalu banyak hamba-hamba Tuhan, mereka melakukan tugas kewajiban pelayanannya hanya sebagai rutinitas. Kegiatan-kegiatan rohani, tapi bukan menyertakan roh Tuhan yang memimpin mereka. Makanya saudara, banyak di akhir zaman ini kematian iman melanda gereja Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Bahkan ketika pujian dilepaskan, enggak ada kuasa yang terjadi. Padahal sebetulnya ketika kita lepaskan pujian, itu atmosfer harus apa? Takluk dan berubah. Menjadi apa? Kehidupan. Tadi rohnya mengalami kematian, kesuaman, tiba-tiba ada kebangkitan. Kenapa? Karena roh Tuhan. Nah, saudara terkasih, bicara penyembahan. Penyembahan itu
seperti proskuneo mencium kaki Tuhan. Seperti anjing mencium kaki tuannya. Saudara, kenapa seperti itu? Karena manusia ini saudara pada dasarnya selalu mempunyai indikasi kesombongan. Sehingga saudara, bagaimana kita bisa punya pribadi yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Salah satunya adalah kita mencium kaki Tuhan. Bapak Ibu, seperti tadi saya katakan, banyak orang bisa memuji Tuhan. Tapi tidak semua orang bisa menyembah Tuhan. Karena penyembahan itu harus melalui proses. Sebuah roh mengalami kebangkitan itu kalau kedagingannya saudara itu selalu melewati proses kematian demi kematian. Saudara terkasih, seorang penyembah itu harus punya kehidupan yang bergaul karib dengan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan dan hidup melakukan firman Tuhan. Seorang penyembah kehidupannya harus setiap hari, setiap kali meletakkan kedagingannya di mezbah Tuhan. Setiap kali meletakkan keangkuhannya, kesombongannya, apapun yang menjadi penghalang antara pribadinya dengan Tuhan. Dan seorang penyembah identik dengan apa? Kehambaan. Jadi orang yang diurapi pasti orang yang sangat rendah hati. Tidak ada namanya orang diurapi Tuhan, bergaul dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Tapi dia punya kesombongan, punya keangkuhan. Wow, ini bukan menyembah Tuhan, menyembah Lucifer saudara. Tidak ada seorang penyembah Tuhan itu yang hatinya sombong. Karena seorang penyembah sejati, dia punya hati yang takut akan Tuhan. Seorang penyembah, dia tidak pernah merasa dirinya hebat. Seorang penyembah dia sadar dia hanya hidup mengandalkan Tuhan. Dia tidak berani memutuskan hidupnya dengan maunya. Dan dia tidak membiarkan keliaran hatinya mengendalikan pribadinya. Bahkan pelayanan sekalipun. Tidak semua pelayanan di gereja melayani Tuhan. Banyak pelayan-pelayan itu hanya melayani hawa nafsunya. Melayani saudara program-program gereja. Saya maaf ya kalau saya ini harus bicara apa adanya yang Tuhan taruh di hati saya dan saya harus menyampaikan dengan jujur. Mungkin kedengaran di telinga gak enak, tapi itulah kebenaran. Bagaimana mungkin bisa kita menyembah Tuhan? Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sementara jiwa kita ini penuh pemberontakan, penuh kemarahan, penuh ambisi, penuh kesombongan, penuh kecongkakan, bahkan penuh kepahitan. Tidak mungkin Bapak Ibu, ketika kita datang kepada Tuhan, kita ini harus menjadi pribadi yang berhiaskan kekudusan. Artinya apa? Hati harus benar, baru kita bisa mengalami pribadi Tuhan. Saudara, ada orang yang bilang begini, Bu, wah berarti kita harus hidup yang suci banget, baru kita bisa ketemu Tuhan, Bu. Terus kalau kita lagi belepotan kotor, kita gak bisa ketemu Tuhan. Enggak. Sekotor apapun dirimu, engkau bisa ketemu Tuhan. Yang menentukan apa? Sikap pertobatan. Kalau kau tidak punya pertobatan, itu yang membuat engkau tidak bisa mengalami Tuhan. Tuhan tidak pernah membuang orang berdosa. Tuhan hanya membuang orang yang sombong. Orang yang merasa diri hebat dan tidak perlu pertobatan. Bapak Ibu terkasih, selama kita masih bernafas, kita ini butuh pertobatan. Butuh terus dibentuk, dididik, dimurnikan Tuhan. Sampai kapan? Sampai nafas terakhir. Tidak peduli sehebat apa kau diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Tetap butuh pertobatan.
Hanya orang yang sombong, yang merasa diri sudah hebat, itu dia enggak perlu pertobatan. Saudara tahu enggak? Ketika Yesus ada di bumi ini aja, saudara, waktu dia dibaptis, Yohanes berkata, akulah yang seharusnya engkau baptis. Tapi Yesus berkata apa? Tidak. Karena kita harus melakukan kehendak Bapa. Yesus tidak merasa dia hebat. Ketika iblis mencobai Yesus, Yesus tidak merasa dia hebat, tidak merasa dia Tuhan, tidak merasa dia Mesias. Saudara, sebetulnya ketika Yesus ada di dunia ini, cuma satu saudara tujuannya selain dia menebus dosa kita. Dia memberikan contoh teladan hidup yang harus ada pada setiap kita anak-anak Tuhan. Terlebih kita hamba-hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu terkasih, bagaimana mungkin ketika kita hidup di dalam yang tidak ada pertobatan. Bahkan sebentar di mimbar, turun mimbar kita berzina lagi. Turun mimbar kita berbuat kejahatan lagi. Yang saya katakan tadi, Tuhan tidak menolak orang berdosa. Kalau dia punya roh pertobatan. Yang kedua saudara, pertobatan itu butuh proses. Memang, karena enggak ada pertobatan tuh tiba-tiba bim salah bim jadi kudus. Enggak mungkin, butuh proses. Tapi pada saat proses berjalan inilah, ini yang menentukan bagaimana ketika kita menyikapi hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Itu yang membuat perkenanan Tuhan atas hidup kita. Makanya dikatakan orang benar tuh jatuh berapa kali? 7 kali, tapi bangkit lagi. Bapak Ibu terkasih, artinya menjadi seorang penyembah yang mengalami Tuhan. Tentu saja setiap hari kita harus merelakan diri untuk hidup dalam pertobatan. Kita harus punya hati yang takut akan Tuhan bukan cuma di mulut, tapi di hidup yang sehari-hari. Saya sering katakan dimanapun saya melayani, engkau bukan hebat waktu di mimbar, waktu di altar Tuhan. Engkau harus hebat ketika kau keluar dari altar mimbar. Artinya apa? Hidupmu setiap hari tidak ada kepalsuan. Hidupmu setiap hari menunjukkan sikap kehambaanmu. Sikap yang takut akan Tuhan, sikap yang menghormati Tuhan. Itulah ibadah saudara. Ibadah bukan hanya waktu kita di gereja. Apapun kita lakukan di luar, itu sikap ibadah, nilai-nilai ibadah harus terus apa? Harus terus ada dalam kehidupan kita. Dan itu juga penyembahan. Penyembahan bukan perkara nyanyi, tapi kehidupan yang setiap hari kita bangun di dalam kita melakukan firman Tuhan. Dan kita melakukannya buat manusia, tapi melakukannya untuk Tuhan. Dan kita tidak akan pernah bisa melakukan itu kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan rela melakukan apapun, bahkan berkorban apapun. Bapak Ibu, sekali lagi, bicara penyembahan itu, bicara meletakkan korban di mezbah Tuhan. Apa itu korban di mezbah Tuhan? Setiap kali kita datang dalam hadiratnya, kita ini melepaskan keangkuhan, melepaskan kedagingan kita, melepaskan semua sifat karakter kita yang tidak memuliakan Tuhan. Dan kita letakkan itu di hadapan Tuhan. Dan proses didikan Tuhan harus menjadi kesukaan dalam kehidupan orang-orang percaya. Ketika engkau harus diproses Tuhan, ketika engkau melewati lembah demi lembah, asal kau hidup benar dan takut akan Tuhan, kau tidak perlu takut. Karena apa? Kita punya gembala yang baik. Tapi ketika engkau jadi orang yang lari dari didikan Tuhan, lari dari proses, engkau adalah pengkhianat Tuhan. Jangan cari Tuhan supaya engkau diberkati. Jangan cari Tuhan supaya apa? Engkau diangkat. Jangan jadikan Tuhan seperti penyembah berhala. Tapi jadikan Tuhan Tuhan atas segala kehidupanmu, dan dia harus memimpin, menuntun engkau.
maka disitulah Mazmur 91 akan terjadi kepada orang-orang yang hatinya takut akan Tuhan. Bapak Ibu terkasih, ke depan kondisi tidak akan lebih baik, tapi lebih mengerikan. Tetapi firman Tuhan berkata, hanya orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang hatinya mengasihi Tuhan, yang setia dengan Tuhan, itulah orang-orang yang dibenarkan dan diluputkan. Maka kita nggak akan sama lagi dengan orang-orang di luar, saudara. Dan saudara, di tahun depan Tuhan akan membuat sebuah perbedaan yang sangat signifikan antara orang-orang yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh beribadah, yang sungguh-sungguh mengalami didikan Tuhan, dengan orang yang selalu melawan didikan Tuhan. Saudara, orang yang tidak suka dengan didikan Tuhan, rohnya menjadi liar. Ya Pak ya saudara, kan mau-maunya sendiri toh. Ingat, di dalam Lukas 7:21 dikatakan, bukan Tuhan-Tuhan, bukan orang yang berseru Tuhan-Tuhan masuk dalam kerajaan surga, bahkan membangkitkan orang mati sekalipun. Tapi Tuhan katakan hanya orang yang melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu terkasih, penyembahan itu sangat penting sekali. Penyembahan itu ketika kita misalkan gini ya saudara, ketika kita dalam titik yang paling rendah, di dalam keadaan-keadaan yang banyak mengalami tekanan demi tekanan. Tapi kalau kita ini jadi orang yang rajin ya baca firman Tuhan, kita setia, kita merenungkan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan di dalam kondisi yang paling mengalami titik yang paling rendah. Mungkin di situ engkau sudah tidak lagi bisa berdoa, engkau tidak akan bisa lagi menyembah Tuhan. Tapi ketika engkau jadi orang yang hidup di dalam setiap jalan-jalan Tuhan, tiba-tiba di rohmu ini ada sebuah syair pujian yang akan terus mengalun di hatimu. Saudara pernah enggak tiba-tiba di hati itu ada sebuah nyanyian? Pernah enggak? Saya percaya setiap anak Tuhan pasti pernah ngalamin. Dan nyanyian itu pasti sesuai dengan keadaan saudara. Itu tandanya apa? Tuhan bicara lewat nyanyian itu. Tuhan bicara lewat pujian itu. Nah, saudara terkasih, Tuhan tahu setiap kita ini kondisi sudah tidak mampu lagi. Maka dia yang akan memberikan syair di hati kita. Itu tandanya dia menguatkan kita. Dia hadir di dalam tekanan-tekanan yang kita sedang lewati. Dan tiba-tiba ketika itu seperti merema. Ini kenapa lagu terus ya menyanyi di hati saya. Saudara ketika itu ada, renungkan, nikmati pujian itu. Bahkan saudara ketika kau menikmati itu dan katakan Tuhan, bangkitkan imanku. Dan tanpa kau sadar, tiba-tiba kau bisa menangis. Karena apa? Roh Tuhan bekerja. Saudara terkasih, ketika kita menjadi orang yang membangun manusia roh kita dengan Tuhan. Kita bukan hanya jadi orang yang bisa kuat melewati semuanya. Tapi kita punya pengalaman berjalan bersama Tuhan. Kita mengalami sebuah keintiman, kita mengalami pribadinya, kita mengenal suaranya, kita mengenal hatinya. Bahkan kita mengenal pikiran Tuhan. Itu karena apa? Bergaul. Sejak usia saya 17 tahun, sekarang saya sudah usia 54 tahun saudara. Bagaimana saya membangun hubungan dengan Tuhan? Lewat proses. Tanpa proses, seseorang tidak akan pernah bisa menjadi dewasa. Tanpa proses, seseorang tidak akan pernah bisa diubahkan. Karakternya, sifatnya, tidak akan pernah bisa. Tapi proses itu sebetulnya apa? Meremukkan semua kedagingan kita. Sehingga ketika kita meletakkan kedagingan kita, maka yang ilahi akan terjadi pada kita. Kalau kita melewati proses dengan punya reaksi yang benar. Misalkan sekarang ekonomi sudah lagi digoncang.
Dan saudara merasa, Tuhan, saya ini cukup takut akan Tuhan loh. Saya ini jadi orang cukup taat, perpuluhan saya taat, ibadah saya taat. Tapi kenapa saya lewati ini Tuhan? Saudara, ketika hatimu mengeluarkan reaksi yang benar. Bertanya boleh? Boleh. Yang tidak boleh apa? Kemarahan. Ketika hatimu marah, Tuhan, kurang apa aku ini? Aku sudah setia, aku sudah begini. Tapi kenapa begini? Ini bukan orang dewasa, ini kanak-kanak. Sikap kanak-kanak itu selalu apa? Marah, protes. Tapi kalau orang dewasa, dia mengambil sikap yang tenang. Dia merenungkan. Dan dia bertanya, Tuhan, adakah yang salah dalam hidup saya? Tuhan, apa maksudmu di balik semuanya ini? Di dalam ketenanganmu, ketika engkau mempunyai keputusan menenangkan hati dan jiwamu, maka jawaban lewat Roh Kudus akan tiba-tiba mengalir, memberikan kau punya pengertian. Saudara, dan ketika sepertinya jawaban doa itu belum ada realisasi. Tapi ketika kau memutuskan punya sikap hati yang benar. Sikap hati yang tidak bersungut-sungut. Tuhan, aku sesungguhnya enggak kuat. Tapi aku mau tetap percaya. Aku mau tetap bersyukur Tuhan. Ini saudara, ini reaksi yang berkenan kepada Tuhan. Dan ini tanda orang dewasa. Ini tanda orang menyembah. Ini tanda orang yang menghambakan diri kepada Tuhan. Ini tanda orang percaya kepada Tuhan. Dan ini tanda orang yang mencintai Tuhan. Saudara, Tuhan butuh ketulusan. Butuh kesejatian. Butuh kemurnian kita. Karena tidak akan pernah bisa orang-orang yang tidak punya kemurnian untuk mencintai Tuhan, apalagi menyembah Tuhan, itu tidak akan pernah bisa. Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak semua orang punya keputusan untuk mau mengasihi Tuhan. Tidak semua orang punya keputusan untuk mau menyembah Tuhan. Karena apa? Orang lebih memilih keangkuhan. Orang lebih memilih kedagingan. Orang lebih memilih keduniawian. Padahal kalau kita menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan, hidup kita ini tidak ditentukan apa kata dunia. Hidup kita tidak ditentukan apa keadaan kita. Hidup kita ditentukan apa kata Tuhan dan firman-Nya. Amin. Hidup kita enggak akan sama dengan orang dunia Tuhan. Tapi kalau kita tidak menjadi orang yang melakukan firman Tuhan, kita enggak punya jaminan Bapak Ibu. Hanya orang yang hatinya takut akan Tuhan, yang melekat dengan Tuhan, yang mau dengar-dengaran akan Tuhan, sekalipun melewati proses itu tidak mudah. Satu kali saya pernah sampai harus menjalani jadi TKW. Karena peristiwa kerusuhan Poso dan tiba-tiba saya dikirim kurang lebih 100 anak yang dimana mereka ini tiap hari butuh makan dan harus sekolah. 3 bulan pertama saya ini jual nasi keliling saudara. Yang sama sekali gak pernah terlintas dalam pikiran saya. Saya bukan latar belakang orang susah. Saya ini latar belakang orang yang sangat kelimpahan. Papa mama saya orang bea cukai. Papa saya ini kepala bea cukai dulu. Dan saya ini masuk di dunia entertain. Buat saya uang itu seperti gak ada harganya. Tapi ketika Tuhan panggil saya di usia 17 tahun dan saya melepaskan semua dunia entertain. Saya melepaskan, saya dulu juga guru karate saudara. Dan benar-benar hidup 180 derajat. Lepaskan semua dan puji Tuhan saya tidak, waktu saya dilepaskan semuanya itu saya tidak merasa berat. Dan perjalanan saya awal-awal kenal Tuhan, saya ini penginjilan ke jalan-jalan. Setiap hari saudara. Sampai ujungnya saya menikah dan ujungnya punya anak. Anak saya yang perempuan ini masih 7 bulan, saya tinggal ke Singapura.
Untuk apa? Jadi TKW. Dan itu benar-benar kalau bukan Tuhan itu enggak mungkin. Saudara, tiba-tiba teman saya datang dan dia bilang gini, saya ini harusnya ke Singapura kerja. Tapi saya males. Dan tiba-tiba mulut saya itu bisa gini, ya udah saya aja. Terus dia bilang, lu gila apa? Lu waras, saya bilang gitu. Tiba-tiba saya menyambar gitu, saya aja. Setelah saya ngomong begitu, saya ingat suami. Nanti ngomong apa sama suami saya? Suami saya seorang usaha interior, saudara, pada saat itu. Dan saya berkumpul, Tuhan kalau memang ini kehendak-Mu tolongin bukakan jalan. Saya tuh waduh on fire banget. Bayangin jadi TKW saudara dengan bangganya. Saya nggak pernah terlintas ya. Dan apalagi waktu muda saya tuh nggak pernah masuk dapur saudara ya. Aduh tapi itu karena Tuhan ya. Makanya kalau cinta Tuhan tuh harus tai kucing rasa coklat saudara. Kalau belum tai kucing rasa coklat belum cinta Tuhan ya. Singkat cerita malam-malam saya berdoa. Gimana ya cara ngomong sama suami gimana. Nah, tiba-tiba saya tuh suami saya lagi tiduran. Saya tuh pijet-pijet gini. Papi. Boleh nggak ya papi saya ke Singapura. Terus saya cerita gini. Ini loh Pi. Ada orang yang dia tuh lama nggak bisa ketemu suami. Dia bilang gitu. Karena harus nungguin anaknya di Singapura. Kasihan Pi gitu. Jadi dia tuh minta tolong. Gimana jagain anaknya di sana. Saya nggak bilang TKW suruh jagain anak maksudnya. Saya kasihan ya Pi ya. Bayangin Pi. 2 tahun gak pernah ketemu suaminya. Kan gak bagus ya Papi. Saya berdoa. Suami saya bilang gini. Terserah. Wah begitu saya yes gitu saudara. Besoknya saya langsung ngedep bosnya. Dan dia tanya. Dia lihat dari atas ke bawah. Sebelumnya kamu kerja apa? Saya bilang saya hamba Tuhan. Langsung kaget mukanya merah. Hah? Hamba Tuhan? Iya Pak sudah jangan dipikirkan itu. Ini sama aja melayani. Intinya gini, bapaknya tuh saya sampai gimana caranya dia enggak usah banyak tanya. Dan tanya terakhir ini, suami bagian, suami saya yes Pak gitu. Singkat cerita saudara terkasih, sampailah saya di Singapura hari pertama. Kira-kira jam 8:30 saya sampai di apartemen itu. Dan begitu saya sampai di sana, saya dikenalkan sama bosnya. Dan sudah gitu 5 menit kemudian saudara, tiba-tiba bosnya tuh panggil saya yang perempuan. Win, ini ya kamu makan. Saudara tahu Indomie kuah yang sudah kering hampir 1 jam. Dan saya harus makan sisa makan anaknya. Saya bawa, terus saya masuk ke kamar. Saudara tahu kamar pembantu tuh 2x2. Itu tinggal selonjor doang gak bisa ngapa-ngapain saudara. Buka pintu langsung. Saya duduk di situ, saya nangis. Saya bilang Tuhan, saya punya pembantu 3, punya kongren 2 di rumah. Dan saya tuh hampir-hampir gak makan Indomie. Sekarang saya harus makan Indomie yang bekas anaknya dan sudah kering. Saya nangis. Tahu saudara Tuhan bilang apa? Apakah kau mengasihi aku? Waduh. Saya tiba-tiba nangis. Dan tiba-tiba Roh Kudus ingatkan gini. Bukankah kau sudah mengambil keputusan? Ya. Saudara, Tuhan bilang gini. Makan dan nikmati. Dalam nama Tuhan Yesus, saya makan saudara. Saya nikmati. Pokoknya saya makan. Setelah saya habis saya bilang. Terima kasih Tuhan. Saya angkat saudara itu mangkoknya saya bilang Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih buat kemampuan. Terima kasih buat anugerah. Dan mulai besok saya mulai bersih-bersih. Setiap kali saya bersihin kamar mandi, apa yang saya lakukan? Saya menyembah Tuhan. Saya selalu menyembah Tuhan. Dan ujungnya bulan kedua saya itu kerja di 6 apartemen saudara. Kenapa? Supaya bisa cukup untuk memberi 100 anak makan dan sekolah. Setiap hari hanya tidur 2 jam atau 1,5 jam. Saya nyanyi,
Ku mau cinta Yesus selamanya. Terus sambil bersih-bersih, saya tidak pernah berhenti menyembah. Ketika saya kerja, saya menyembah, sepanjang hari saya menyembah. Saya kerja di orang Taiwan, saya kerja di orang Jepang, saya kerja di orang Belanda. Saya menyembah. Dan seringkali ketika saya menyembah, saya ketemu Tuhan, saya mengalami Tuhan. Dan selalu saya katakan, Tuhan, ini belum apa-apa. Lebih dari ini, kalau saya bisa mendapatkan hatimu, saya relakan itu. Saudara, dan saya ini bisa telepon ke anak saya kalau hari Minggu. Waktu itu belum ada zamannya handphone. Begitu hari Minggu saya harus keluar, saudara telepon di telepon umum, dikasih koin saudara. Dan saudara itu hanya 7 menit. Ketika anak saya, Mami sudah nangis, aduh saya langsung hancur hati saudara. Dan ketika saya pulang, saya tidak membiarkan jiwa saya melo. Setiap kali dalam tekanan, saya punya keputusan, aku tetap mengasihimu Tuhan. Aku tetap mengasihimu Tuhan. Saudara naik bus, turun bus, nyanyi nyembah Tuhan. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Engkau di jantung hatiku. Dan ujungnya bertahun kemudian berjalan, Tuhan mulai mengangkat saya saudara. Bawa saya ke bangsa-bangsa, ke Rusia, ke Belanda, ke Jepang, ke Jerman terus. Dan satu kali Tuhan juga lempar saya ke Papua, ke pedalaman. Tidak ada listrik, tidak ada air. Next, saya akan saksikan bagaimana di tengah hutan belantara. Dan selalu ada binatang-binatang buas dan itu masih mereka pakai pakaian primitif saudara. Tapi disitulah saya banyak mengalami Tuhan. Dan saya tidak merasa hati saya berat. Justru kalau saya ke luar negeri saya hampir-hampir tidak pernah mengalami sesuatu yang gimana dengan Tuhan. Tapi justru ketika di tempat-tempat yang sepertinya itu tekanan. Tapi disitulah saya justru mengalami Tuhan. Saya mengalami keintiman dengan Tuhan. Ketika Tuhan bawa saya ke bangsa-bangsa, jujur hati saya tidak merasa, wow keluar negeri. Nah saudara. Belasan tahun saya bawa rombongan ke Israel, saya juga tidak merasa wow. Tapi ketika di tempat-tempat yang seringkali manusia enggak mau, justru di tempat itu saya menikmati Tuhan. Saudara, mungkin saudara tidak perlu ekstrim seperti itu. Tapi bagaimana kehidupan setiap hari melewati proses demi proses. Saudara punya keputusan tidak bersungut-sungut. Saudara punya keputusan tidak marah dengan keadaan. Tidak menyalahkan siapapun. Dan tetap berkata, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Dan itu penyembahan saudara. Penyembahan dimulai dari ketika
kedaginganmu mengalami peremukan, tapi reaksi hatimu tetap mengucap syukur, tetap percaya, tetap berkata, Engkau Tuhan yang begitu sempurna, Engkau Tuhan yang begitu setia, Engkau sediakan yang terbaik bagiku, Engkau Tuhan yang sangat mulia. Ketika kau punya keputusan seperti itu, rohmu bangkit. Gairahmu dengan Tuhan semakin bergelora. Dan ujungnya kau mengalami pribadinya. Engkau mengalami kenikmatan surga. Surga bukan nanti, tapi surga ada di bumi ketika apa? Hatimu melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang terkasih, mari alami Tuhan dalam hidup ini. Bergaul dengan Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Bahkan sampai hatimu menyatu dengan pribadinya. Sehingga kemanapun kau ada, engkau selalu berdampak. Engkau selalu menjadi orang yang memutuskan kuasa membalikkan keadaan. Engkau punya otoritas, engkau punya kuasa Tuhan. Dan hidupmu tidak ditentukan oleh keadaan dunia. Bahkan engkau yang bisa mengalihkan apapun yang tidak ada menjadi ada. Amin. Yes. Engkau bisa punya kuasa membuka pintu surga. Membuka tingkap-tingkap langit surga. Dan apapun Tuhan selalu ada dalam kehidupanmu. Buat Tuhan itu bukan cuma ada di hati kita. Tapi dia menikmati hati kita. Kapan? Setiap saat, setiap waktu. Buat dia tinggal dan menikmati apa? Loh hati kita. Ketika apa? Di dalam ini tidak ada kepalsuan. Di dalam ini tidak ada kejahatan. Sekalipun manusia itu berproses. Apakah itu sulit, Bu? Asal kau punya keputusan dan percaya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Itulah penyembahan. Itulah yang bisa membawa engkau mengalami surga. Bahkan meradiasi dimanapun kau ada. Surga harus menyentuh setiap tempat-tempat di mana kau ada. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau mengalami Tuhan. Syaratnya kita harus jujur dan merindukan Tuhan. Dan datang dengan sungguh-sungguh menginginkan pribadinya. Terima kasih Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami merindukan sebuah perjumpaan dengan-Mu Tuhan. Tolongi kami ya Bapa. Kami ingin mengalami pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan pujikan kasih-Mu bersemi di hatiku. Kasih-Mu bersemi di hatiku. Sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku. Tenggelamku di hadirat-Mu. Mari puji dari hatimu yang paling dalam. Kasih-Mu bersemi di hatiku. Sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku. Tenggelamku
Perjumpaan dengan Tuhan lewat pujian ini, katakan tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Mari siapkan hati untuk mengalami Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatimu, apa ku sungguh mengasihimu.
cinta. Tuhan, ini aku punya. Yes, mari alami Tuhan, alami Tuhan. Dia berbicara di hatimu, Dia menjamah hidupmu, Dia menghampiri engkau. Yes, kasih-Mu buatku mengerti. Hidupku ini lagu cinta untukmu. Tuhan, ini yang ku punya. Kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti. Hidupku ini lagu cinta untukmu. Saudara yang rindu untuk kau mengalami Tuhan, saudara boleh maju ke depan. Silakan saudara boleh maju ke depan. Terus hatimu tertuju kepada Tuhan. Katakan, kasih-Mu buatku mengerti. Kasih-Mu buatku mengerti. Hidupku ini lagu cinta untukmu. Selidiki hatiku, selidiki hatiku. Apa ku sungguh mengasihimu. Selidiki hatiku Tuhan, selidiki hatiku. Apa ku sungguh mengasihimu.
hikmat-hikmat baru yang menyertai kita akan ke depan. Apa tidak percaya seperti yang biasa, tapi ada supranatural yang menyertai setiap hari.
tidak pernah melepaskan perjanjianku kepadamu. Engkau akan kupakai menjadi penjalan manusia. Engkau akan memenangkan banyak jiwa-jiwa. Bahkan engkau akan menguatkan orang-orang yang terpuruk. Dan engkau akan membawa setiap jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, aku akan membawa kepadamu jalan-jalan keajaiban, jalan-jalan mujizat. Biarlah hatimu terus berpaut kepadaku. Hai kau hambaku, hambaku yang baik. Aku berkenan kepadamu, aku berkenan akan hatimu. Dan Tuhan berkata, jangan menjadi lelah dan jangan menjadi lelah, kata Tuhan. Bangkitkan imanmu, kejar perkenananku, maka kau akan mendapatkan yang tidak pernah kau pikirkan. Hari ini kau ambil keputusan hidupmu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidupmu hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Hidupmu hanya untuk memuliakan Tuhan. Maka Tuhan akan mengangkat kehidupanmu. Yes, amin. Tuhan, aku mau menyenangkanmu, menyenangkanmu, yes, senangkan, amin. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya setiap hati kami Engkau sudah pulihkan. Yang sakit Kau sudah sembuhkan. Yang berbeban berat Kau sudah memberikan kelegaan. Bahkan yang mengalami jalan buntu Tuhan sudah membukakan jalan. Bahkan roh kami yang padam Tuhan sudah bangkitkan kami ya Bapa. Jadikan kami Tuhan pribadi yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah kehidupan kami senantiasa bersinar, membawa terang bagi kemuliaan-Mu Bapa. Berkati firman-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Dan kami pulang dengan membawa sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kita akan tutup dalam doa berkat saja. Mari kita bangkit, kita akan mengakhiri. How great is our God? Yes. Sing with me, how great, yes, is our God. Oh, sing how great is our God.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan melimpahkan engkau dengan kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan engkau hati yang diperbaharui. Bahkan Dia membangkitkan rohmu, membangkitkan imanmu. Tuhan mencurahkan roh sukacita. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa minyak pengurapan yang bahari hidupmu. Bahkan pulang